Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Giana Tarik dengan NIM 210605111002. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yang dimana pertama di sini ada 4 tugas. Yang pertama kita diminta untuk membuat perhitungan, lalu membuat topologi, konfigurasi DHCP, serta konfigurasi hotspot di mikrotik di Gen S3. Nah, untuk soal yang pertama yaitu membuat perhitungan subnet. Di sini saya sudah membuat perhitungan subnet saya, yang dimana NIM akhir saya adalah 62, yang dimana sesuai dengan ketentuan di sini bahwasanya X itu adalah komputer di lantai 1 dan dia adalah jumlah komputer di lantai 2. Yang dimana pada notes ini untuk X itu adalah NIM ditambah 1 dan Y itu ditambah 2. Nah, untuk di lantai 1, jumlah perangkat ataupun komputernya itu berarti ada 3 komputer. Yang dimana 3 komputer itu kita bisa menggunakan si CIDR-nya itu yaitu slash 29 yang dimana bisa menampung maksimal 8 host. Yang dimana 2 hostnya itu merupakan apa namanya broadcast dan juga satunya lagi uh, network address-nya. Sehingga yang dengan slash 29 itu kita bisa menampung IP host untuk 6 komputer. Nah, untuk lantai 2-nya itu yaitu Y yang dimana itu NIM akhir ditambah 2. Di sana juga sama dia menggunakan slash 29. Terus di sini juga kita diminta untuk mengubah pada bagian eh, segmen yang ketiganya ini dengan X dan juga Y. Jadi untuk IP yang digunakan untuk lantai 1 itu dari 192.168.3, 3 itu dapat dari X-nya, titik 1 sampai 192.168.3.6. Nah, untuk yang lantai 2 itu perbedaannya hanya di sini, yang tiganya itu diganti dengan 4. Lalu untuk soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat topologi jaringan komputer. Di sini saya sudah membuat topologi saya. Di sebelah kiri ini untuk lantai 1 dan sebelah kanan ini untuk lantai 2. Di sini menggunakan apa namanya campuran, ada juga bus dan juga star di sini untuk topologinya. Lalu di sini kita diminta untuk membuat konfigurasi DHCP. Nah, yang dimana pembagian IP address di masing-masing lantai menggunakan DHCP server. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja di Winbox-nya. Di sini saya sudah membuka Winbox saya. Kita bisa melihat di sini untuk DHCP-nya, tapi sebelum itu kita harus konfigurasi dulu untuk Ether yang ada pada mikrotiknya. Yang mana ini saya sudah konfigurasi mana Ether 2 itu untuk lantai 1 dan Ether 3 itu untuk lantai 2. Lalu saya setting di apa namanya DHCP servernya. Karena di sini apa namanya sudah nyala komputer-komputernya, akhirnya di sini muncul daftar-daftar komputer yang sudah terkonfigurasi dengan DHCP servernya. Ketika misalnya ini dimatikan, maka nggak ada eh, apa namanya list yang terisi di sini. Nah, untuk DHCP-nya di sini ada dua, DHCP 1 dan juga DHCP 2. Lalu untuk membuktikannya kita bisa secara random, misalnya di sini untuk lantai 1 kita pergi ke konsol. Oke, kita coba IP DHCP restoran. Nah, di sini sudah ada IP-nya yaitu 192.168.3.6. Nah, slash 29.3 ini kan tadi menginisialisasikan bahwa itu untuk IP di lantai 1. Oke, kita mungkin langsung coba salah satu yang di sini. Kita pergi ke konsol. Kita sini. Oh, di sini sudah ada sebenarnya, sudah terlihat.
bahwasanya IP untuk komputer ini adalah 192.168.4.3, yang dimana 4 ini adalah subnet yang digunakan untuk di lantai 2. Lalu di sini kita diminta untuk membuat konfigurasi hotspot di MikroTik di GNS 3. Nah, dengan juga di sini kita diminta di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps. Nah, di sini juga sudah saya setting di Winbox-nya untuk hotspotnya. Kita pergi ke hotspot. Nah, di sini ada hotspot 1 dan juga hotspot 2. Yang dimana hotspot 1 untuk lantai 1, hotspot 2 itu digunakan untuk lantai 2. Nah, yang dimana pada user ini dia menggunakan profile dari lantai. Nah, lantai ini karena tadi lantainya itu sama-sama menggunakan maksimal 1 Mbps. Jadi saya menggunakan untuk user profile yaitu di sini hanya satu yaitu lantai saja, yaitu dengan maksimal bandwidth-nya itu 1 MB. Lalu di sininya di user saya setting menggunakan profil lantai yang dimana dibatasi untuk 1 MB. Lalu di sini juga sudah apa namanya eh, diminta untuk login juga. Oh ya, mungkin kita langsung bisa coba aja di sini di GNS-nya untuk misalnya lantai 1. Kita start. Mungkin cukup lama untuk menunggunya. Oke. Oke, di sini mungkin bisa oh ya, mungkin bisa untuk melihatnya lagi, mungkin untuk mengecek dan memastikan untuk IP yang ada di komputer ini kita bisa lihat di terminal. Kita cari di terminal. Terus ini IPA. Di sini sudah ada, bisa dilihat untuk apa namanya IP di komputer ini. Terus kita coba buka apa namanya Firefox untuk mengecek bandwidth yang sudah kita setting sebelumnya. Oh, ya. Oke, oh, di sini sudah saya buka. Nah, di sini kita belum bisa karena kita di sini belum login. Kita diperlukan untuk login terlebih dahulu. Nah, ketika ini kan tadi kan saya mengarankan untuk yang lantai 1. Di sini sudah tersedia untuk lantai 1. Jadi ini khusus untuk lantai 1, login lantai 1. Ini kita login dulu. Lantai 1. Oke. Nah, itu kita apa namanya reload untuk ini. Tunggu sebentar. Sedang memproses untuk menghitung bandwidth-nya. Oke. Sini sudah terlihat untuk bandwidth-nya, dimana nanti ini maksimalnya itu hanya 1 Mbps. Oke, kita tunggu sebentar. Kita melihat dulu apakah dia akan melebihi 1 Mbps atau tidak. Oke, kurang lebih segini. Memang kecepatan di apa namanya di sini memang dikit. Yang jelas di sini sudah, nah di sini sudah terlihat jelas nih, sudah 960. Ini batas maksimal
Kurang lebih intinya tidak bisa melewati 1 Mbps. Oke, lalu kita coba untuk yang di lantai 2-nya. Mohon maaf kalau misalnya sedikit lama untuk loading membuka Ubuntu-nya. Oke. Iya, mungkin sini sudah buka. Oke, kita langsung saja mungkin buka Firefox di sini. Oke, kita coba tes speed juga di sini. Karena apa namanya? Ini juga harus login dulu sebelum kita tes. Kita coba login dulu. Di sini juga sudah saya set kalau misalnya untuk lantai 2 itu ya dia loginnya hanya untuk lantai 2. Kita coba login dulu. Oke, terus kita cek speednya. Ini sedang loading. Oke, kita coba mulai. Yang jelas ketika ini dia sudah bisa mengakses apa namanya web browser ini, dulu sudah dipastikan bahwasanya sudah ada bandwidth yang tersalurkan untuk komputer ini. Kita tunggu. Oke. Oke, di sini sudah terlihat juga untuk bandwidth-nya itu tidak melebihi dari 1 Mbps. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ini ada toleransi sedikit. Kurang lebih begitu saja dari saya mungkin untuk keempat nomornya itu, keempat tugas kurang lebih seperti itu. Mungkin ya cukup di sini saja penyampaian ujian akhir saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.